Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Sugiono dari Universitas Mercubuana ingin mempresentasikan tugas besar bahasa Indonesia saya yang berjudul Bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh bangsa-bangsa di dunia. Saya ingin menjelaskan bahasa adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya menggunakan tanda, misalnya kata, dan gerakan. Bahasa menjadi alat komunikasi dalam berpikir, berkata, dan berbuat. Bahasa juga memperjelas maksud seseorang atau kelompok dalam penyampaiannya. Oleh karena itu, tidak mengherankan kalau sering kita menjumpai orang lain yang berbicara dengan bahasanya yang tidak kita mengerti. Itu berarti ada bahasa yang lain selain bahasa yang kita miliki. Pertanyaannya, bagaimana mungkin kita bisa berkomunikasi dengan orang yang berbeda bahasanya dengan kita? Salah satu cara untuk berkomunikasi dengan orang yang berbeda bahasanya dengan kita adalah dengan belajar bahasa mereka. Namun kebanyakan orang Indonesia yang pesimis akan negaranya mungkin akan merasa malu terhadap bahasa Indonesia, mengira bahwa bahasa Indonesia hanya dipelajari dan digunakan di Indonesia dan menganggap bahasa Indonesia kalah menarik dibanding bahasa asing atau bahasa lainnya. Ke pembahasan menuju bahasa internasional. Menurut Aminuddin Aziz, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, menegaskan, melalui diplomasi lunak, Indonesia ingin meningkatkan jati diri, meningkatkan martabat bangsa Indonesia, dan menjadi bahasa Indonesia sebagai kebanggaan bagi penutur asing di luar negeri. Pada tahun 2045, imbuhnya, tahun di mana target pengembangan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Potensi luar biasa menjadi bahasa internasional itu terus berkembang dan ditingkatkan melalui kerjasama koordinasi oleh perwakilan Republik Indonesia di negara akreditasi. Fakta menarik dari bahasa Indonesia adalah melansir Kementerian Luar Negeri mengatakan bahwa Wikipedia berbahasa Indonesia kini berada di tingkat 25 dari 250 Wikipedia berbahasa asing di dunia. Sedangkan di tingkat Asia, bahasa Indonesia berada di peringkat ketiga setelah Jepang dan Mandarin. Tak hanya itu, bahasa Indonesia bahkan telah ditetapkan sebagai bahasa resmi kedua di Vietnam dan menjadi bahasa terpopuler keempat di Australia. Menurut Kemenlu Republik Indonesia, Diplomasi nomor 106 tahun 10, ada setidaknya 52 negara asing membuka program studi bahasa Indonesia. Beberapa di antaranya Inggris, Amerika, Australia, Vietnam, Kanada, Jepang, Ukraina, Korea Selatan. Program BIPA semakin meningkat. Apa itu BIPA? BIPA adalah bahasa Indonesia bagi penutur asing. Antusiasme warga dunia untuk mempelajari bahasa Indonesia semakin terlihat dari program bahasa Indonesia bagi penutur asing, yaitu BIPA sendiri. Sampai akhir tahun 2020 tercatat ada 355 lembaga penyelenggara program BIPA di 41 negara dengan total 72.746 pembelajar. Dari jumlah tersebut, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud telah memfasilitasi 146 lembaga di 29 negara. Angka besar yang menjadi bukti nyata bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Luar Negeri berkomitmen untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional dan sebagai instrumen soft power diplomatik. Bagaimana sih peluang pengembangan BIPA di luar negeri? Peluang pertama adalah pemanfaatan atas pendidikan kebudayaan Dikbud singkatannya di 17 negara akreditasi dan perwakilan Indonesia di lebih dari 30 negara. Peran Dikbud dan perwakilan Republik Indonesia ini dinilai sangat berpotensi untuk pengembangan BIPA. Apalagi selama ini Badan Bahasa sangat berkomitmen untuk mengaungkan bahasa Indonesia di kancah internasional melalui kerjasama dengan Dikbud dan perwakilan Indonesia di luar negeri. Peluang kedua adalah pemanfaatan komunitas pecinta budaya Indonesia, terutama alumni penerima beasiswa dan mahasiswa Republik Indonesia. Keberadaan komunitas ini tentu saja menjadi peluang besar untuk perkembangan BIPA di luar negeri karena penerimaan beasiswa ini adalah orang asing yang sudah pernah tinggal di Indonesia, mengetahui seluk-beluk Indonesia sehingga pengetahuan dalam Indonesia dapat dikembangkan di negaranya. Kesimpulan dan saran menurut saya,
Kesimpulannya adalah bahasa Indonesia sangat mudah dipelajari dan dimengerti, sebab karena itu bangsa dan negara asing banyak sekali berminat untuk mempelajari bahasa Indonesia. Dan saran saya untuk bangsa dan negara Indonesia seharusnya lebih mengenal lebih dalam lagi bahasa Indonesia, karena jangan beranggapan kita sebagai warga Indonesia lebih mengerti tentang bahasa Indonesia, tetapi orang luar asing lah yang lebih paham berbahasa Indonesia. Terima kasih.